mujizat itu nyata. Batu TV. Kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Aku berjalan bersama Tuhan, setiap kali aku berdoa. Kalilah aku tahu Dia mengasihiku, kalilah aku tahu Dia mengasihiku. Hatiku aman saat tenangnya, dan hatiku aman saat tenang.
mengasihiku. Kalilah aku tahu Dia mengasihiku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan pun. Tuhan membimbing aku, hanya pada yang ku berharap. Kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, hatiku tak takut sebab Kau bersertaku. Kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, hatiku tak takut sebab Kau bersertaku. Hatiku tak takut sebab Kau bersertaku. Hey. Inilah ku tali Mazmur 23, 4 nada lagu pembalasan sejati. Shalom para pemirsa yang terkasih, jumpa kembali dengan saya Ita Lintar dalam acara kesayangan kita bersama yang sudah dirilis oleh Batu TV hampir 2 tahun ini, memandu kita untuk lebih mengerti sedikit dari kebenaran firman. Sebelum saya akan mulai sharing kebenaran hari ini, mari sama-sama kita menyatukan hati, kita minta tuntunan Roh Kudus agar firman yang ditaburkan hari ini bisa menjadi sumber vitamin yang baru bagi kita semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sungguh kami bangga, sungguh kami bersyukur karena memiliki Bapa seperti Engkau. Tuhan, janji-Mu berkata, seringkali kami tidak setia, tetapi Engkau berfirman, janji-Mu mengatakan bahwa kasih setiamu sampai ke awan-awan. Bapa, berkati sharing kebenaran hari ini, urapi kami sehingga firman yang ditaburkan hari ini bisa menjangkau ke dalam kedalaman hati kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya akan memberikan satu tema, yaitu selalu ucapkan syukur. Katakan bersama saya harus selalu mengucapkan syukur. Amin, amin. Saudara yang kekasih, saya terinspirasi, tergelitik untuk melihat kalau ada di negara Amerika Serikat itu ada dalam 1 tahun, ada satu momen atau ada satu hari yang dinamakan Thanksgiving atau hari ucapan syukur. Nah saudara, sebetulnya tradisi ini adalah awalnya dibawa oleh salah seorang pendatang Eropa yang melakukan pendaratan pertama kali di benua Amerika. Nah, tapi intinya adalah bukan kita meniru-niru tradisi barat, tetapi kita ambil hikmahnya. Ternyata kita perlu memperingati, mengingatkan bahwa ada satu hari untuk mengucapkan terima kasih. Tetapi saya menghimbau melalui tema ini bukan berarti di dalam 1 tahun kita hanya 1 kali mengucapkan terima kasih, baik ke dalam untuk pasangan kita, untuk keluarga kita inti ataupun keluarga besar kita, bukan ya saudara yang kekasih. Tetapi saya mengambil hikmahnya bahwa kalau beberapa bulan lalu saya memberikan 7 kata-kata ajaib yang harus diucapkan oleh suami istri, yaitu misalnya I love you, I miss you, I need you, thank you, gitu ya saudara. Ada 7 kata-kata ajaib. Nah, hari ini saya mengingatkan kembali untuk kita saling berlomba-lomba untuk mengucapkan terima kasih. Terlebih momen ini saya berikan ucapan terima kasih ini untuk membahas kepada Tuhan. Nah saudara, Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Elohim.
Nah saudara, hidup yang bersyukur, apa yang kita terima saat ini bukan hanya saat kita mendapatkan hadiah mobil, bukan hanya ketika kita mendapatkan jabatan, naik jabatan. Wah, aku mendapat posisi promosi jabatan, aku sekarang sudah jadi manajer, aku berterima kasih Tuhan. Bukan seperti itu. Tetapi ketika kita tanpa sengaja jatuh, ketika kita tanpa sengaja diizinkan Tuhan mengalami pergumulan-pergumulan hidup, yakin dan percayalah, tetap ucapkan syukur. Saudara yang kekasih, ada satu joke yang dilakoni oleh suami saya ketika kita semua makan kebetulan keluarga inti kami ini sangat penyuka masakan pedas ya saudara. Jadi ketika setiap hari kita itu makan selalu ada sambelnya. Nah saudara, suatu saat suami saya berseloroh ketika makan hanya sambal, lalu hanya memakai pindang. Seperti beberapa saat ketika kita mengalami satu spesial momen, dia sangat sukanya ikan pindang, dia berseloroh kepada anak-anaknya, ini bagi papa seperti makan capcay gitu ya saudara pemirsa ya. Hal ini sangat membuat kita tertawa semua, tertawa tidak berhenti ya, karena sudah jelas di depan kita ada sambal sama ikan pindang, tetapi kenapa dia bilang, katanya papanya bilang capcay ya saudara. Ini adalah secara tidak langsung ajaran kepada anak-anak kami bahwa sekalipun hari itu kita tidak ada yang memasakkan, hari itu kita lupa membeli sesuatu di pasar, hari itu hanya ada sambal sama ikan pindang dan tempe kesukaan dari anak-anak, tetapi kita pun bisa mengucap syukur. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah benar-benar menikmati makan capcay, benar-benar menikmati makan nasi rawon? Apakah mereka juga pandai bersyukur? Hari ini berita baiknya, ayo sama-sama kita pandai mengucap syukur, terutama spesial kepada Tuhan Yesus. Saudara, beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan Desember sampai bulan Mei, manajemen yang kami pimpin mengalami satu keadaan, yaitu kebobolan yang dilakukan oleh 8 orang karyawan kami, karena yang 1 orang ini dia tidak terlibat gitu ya. Nah ketika bulan Mei, awal Mei itu kita berhasil setelah melalui penyidikan, setelah melalui analisa yang kita lakoni 1 bulan full, kita analisa bersama tim admin kami. Lalu tiba-tiba kita menemukan bahwa ada kecurangan, dan kita sudah memberikan surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3, tetapi masih orang ini masih tetap melakukan kecurangan demi kecurangan di dalam manajemen kami, sehingga akhirnya kami pun dengan terpaksa memberhentikan beberapa orang tersebut. Nah saudara, ketika awal Mei kami menemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh karyawan yang ada di manajemen kami, secara manusia kita mengalami syok, kita mengalami terkejut. Loh, kok bisa ya Tuhan? Kok bisa ya Tuhan? Ketika saya mengucapkan 2 patah kata, kok bisa ya Tuhan? Lalu saya diberi hikmat oleh Tuhan Yesus bahwa ucapkan syukur. Nah ketika saya mengucap kok bisa ya Tuhan, lalu saya beri koma, saya tidak akan berhenti di titik, karena Roh Kudus membisikkan sesuatu bahwa ucapkan syukur. Kok bisa ya Tuhan? Terima kasih Tuhan, puji Tuhan, masih bisa kedeteksi. Puji Tuhan, masih bisa terungkap. Haleluya. Singkat cerita, akhirnya dengan sangat berat hati manajemen kami tidak bisa bekerja sama lagi dengan para karyawan kami yang sudah melakukan tindakan kriminalitas tersebut. Saudara, sepertinya keadaan di sekitar kita buruk. Sepertinya para karyawan yang biasanya engkau banggakan, para karyawan yang biasanya engkau anggap sebagai orang yang membantu engkau di dalam melaksanakan kegiatan, ternyata dibuka oleh Tuhan bahwa dia adalah orang yang curang. Keadaannya buruk, tetapi saya dan suami berusaha belajar memberikan
ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membuka mata kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan hikmat kepada kami, sehingga 1 bulan ini kami bisa menganalisis dan menyatakan bahwa memang orang-orang yang tersebut di bawah ini tidak layak untuk kerja di dalam manajemen yang kami pimpin. Saudara, di dalam perusahaan yang kami pimpin pun kami pandai bersyukur, kami selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kategori kami pandai itu adalah penilaian dari Tuhan Yesus. Tetapi kami, saya dan suami dan anak-anak berlomba-lomba untuk senantiasa mengatakan terima kasih Tuhan atas segala apapun yang terjadi di sekitar kita. Saudara yang kekasih, kami tetap percaya dan kami yakin para pemirsa Batu TV hari ini, apapun permasalahan Bapak Ibu, pandai-pandailah engkau mengucap syukur. Percaya katakan amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Elohim di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mengapa sih kita harus selalu bersyukur? Mengapa kita harus selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus? Jawabannya hari ini adalah ketika engkau pandai mengucap syukur, ketika engkau pandai menunjukkan, artinya mengaktualisasikan bahwa aku bersyukur Tuhan, aku bersyukur Bapa, engkau sedang percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan sumber dari segala berkat kita. Amin. Saudara yang kekasih, biarlah tema hari ini bukan saja kita pandai mengucap syukur karena kita mendapat kenaikan gaji, bukan saja kita pandai mengucap syukur karena kita mendapatkan mobil mewah, bukan saja kita pandai mengucap syukur karena kita berhasil membeli rumah yang mewah, bukan Bapak Ibu Saudara kekasih. Tetapi percayalah, apapun keadaan situasi yang ada di sekitar kita, apapun pergumulan hidup, mungkin hari ini engkau mengalami kontrakan rumahmu akan habis, mungkin hari ini engkau mengalami nilai anakku ini loh di sekolahan kok pas-pasan ya Tuhan, tapi aku bersyukur Tuhan, kiranya engkau memberikan hikmat kepandaian yang luar biasa kepada anakku. Tuhan, kok ekonomiku ini merosot ya Tuhan? Oh enggak apa-apa Tuhan, tapi aku bersyukur engkau masih memberikan aku berkat. Ya saudara, mari sama-sama kita aktualisasikan cinta kita, dan kita aktualisasikan bahwa dengan ucapan syukur kita masih percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sutradara ahli untuk membuat miracle. Amin, saudara yang kekasih. Nah saudara, saya memberikan satu contoh yang terakhir di dalam Lukas 17 ayat 11. Ini dikatakan ada 10 orang kusta. Nah, seperti yang seringkali saya sampaikan ketika saya melayani juga di gereja Nongko Jajar, 10 orang kusta ini tidak boleh tinggal di tengah-tengah masyarakat seperti umumnya. Setiap orang yang menderita kusta akan diasingkan pada zaman dahulu, diasingkan untuk tinggal ke perbatasan kota atau pinggiran kota. Dan ketika orang ini akan membeli satu perlengkapan makanan, akan membeli satu kebutuhan hidup, dia harus membeli ketika orang semua sudah hari siang, hari terik, sudah tidak ada orang beraktivitas, dia baru keluar. Nah, ketika orang kusta-kusta ini keluar, maka orang-orang ini akan membawa kerudung yang ditutupi semua seluruh badannya. Lalu ketika berpapasan dengan orang yang ada di depannya, maka orang-orang ini akan berteriak najis, najis, yaitu untuk memberikan tanda atau untuk memberikan kode bahwa aku ini penderita kusta. Engkau jangan dekat-dekat dengan aku. Karena seperti yang kita ketahui bahwa penyakit kusta itu menular melalui udara yang kita hirup bersama-sama. Seperti halnya kalau ada orang yang terkena flu, kita berdekatan dengan orang yang terkena flu, lalu daya tahan tubuh kita menurun, maka kita pun akan terkena penyakit flu. Nah, demikian pula dengan penyakit kusta. Nah, saudara, di dalam Lukas 17 ayatnya yang ke-11 di sini dikatakan bahwa ada 10 orang kusta. Tetapi ketika 10 orang kusta ini melakukan perjalanan dari Galilea ke Yerusalem, di mana perjalanan ini bukanlah satu perjalanan yang mudah, ya, yang harus ditempuh beberapa mil. Berjalan jauhnya pasti akan merasakan satu keadaan yang capek, letih, dan haus dan
sudah tidak bisa kita bayangkan lagi. Tetapi 10 orang ini dari kejauhan dia melihat sosok pribadi bernama Yesus. Lalu dia meminta belas kasih Yesus untuk bisa disembuhkan. Nah saudara, yang memilih untuk berhenti ketika Yesus dimintain tolong ini, Yesus memilih untuk berhenti meresponi bahwa dia berbelas kasih terhadap 10 orang kusta. Singkat cerita akhirnya ke-10 orang kusta tersebut berseru dari jauh dan memohon belas kasih dari Yesus. Mereka sadar akan kondisi kusta mereka yang secara hukum tidak mengizinkan mereka untuk berinteraksi secara normal dengan orang lain. Mereka sadar akan ketidaklayakan mereka dan berharap pada belas kasih dari Yesus. Dan kita lihat singkat cerita, Yesus mengatakan, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Hanya itulah yang diperintahkan oleh Yesus kepada ke-10 orang kusta. Nah, lalu ke-10 orang kusta ini menurut kepada perintah Yesus dan dia berjalan ke arah kota untuk mencari imam-imam. Singkat cerita, di tengah perjalanan 10 orang kusta ini mengalami kesembuhan. Tetapi saudaraku yang kekasih, adik-adikku yang tercinta, pastinya kita sudah melihat cerita ini endingnya bagaimana, yaitu 10 orang yang disembuhkan Yesus, yang ditahirkan sakit kustanya, hanya 1 orang yang kembali. Untuk apa 1 orang kembali? Tentu saja hanya 1 orang yang kembali untuk mengucapkan terima kasih. Nah saudara, hal ini adalah gambaran dari kebanyakan kita. Setiap kali kita sudah disembuhkan, setiap kali kita mendapatkan pemulihan dari Tuhan, anak disembuhkan, istri disembuhkan, suami disembuhkan, ekonomi disembuhkan, seringkali kita menjadi orang yang 9 orang kusta. Tetapi hari ini Roh Kudus menuntun kami, hari ini Roh Kudus mengajar kami untuk mengingatkan Bapak Ibu yang tercinta di rumah melalui layar televisi ini. Roh Kudus mengatakan bahwa setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadaku, dia akan memperoleh miracle, dia akan memperoleh mujizat yang lebih dari yang diterima sekarang. Percaya, katakan amin. Nah saudara, di dalam ayat 15-16 mengatakan bahwa ke-9 orang ini tetap pergi meninggalkan Yesus, tetapi 1 orang ini berani bersikap kembali mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, iman bukanlah masalah apa kata orang banyak. Kebenaran tidaklah ditentukan oleh suara terbanyak, tetapi diperlukan satu keberanian untuk menyatakan iman di dalam meresponi kasih karunia dari Tuhan. Amin. Saudara, biarlah saya tidak akan panjang lebarkan firman hari ini. Biarlah Roh Kudus yang ada di hati kita masing-masing yang memberikan pemahaman. Ternyata bahwa ketika kita mengucap syukur, itu memberikan respon bahwa kita percaya Yesus adalah sumber pembuat mujizat. Amin saudara. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita meresponi pergumulan hidup kita dengan cara pandai bersyukur kepada Tuhan Yesus. Saya akan selesaikan acara ini dan saya memohon para pemirsa yang tercinta, adik-adikku yang terkasih, adik-adikku yang terhormat, generasi muda, penerus Kota Malang, biarlah pergumulan apapun yang kau hadapi di sekolah, mungkin kekasihmu yang sekarang adik-adik ada di SMA, SMP, yang ada di perguruan tinggi mengalami putus, ditinggal pacar. Adikku yang terkasih, duniamu belum berakhir di sini. Lebih baik engkau diputuskan hari ini daripada engkau ketika menikah menjadi tercerai-berai. Berarti Tuhan sedang menyediakan orang yang lebih baik untuk engkau. Amin. Saudara, mari sama-sama kita satukan hati dan kita minta tuntunan Roh Kudus untuk mencerna semua firman hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya ketika kami mengucap syukur, kami menunjukkan, kami memberikan aktualisasi bahwa kami percaya Engkau sumber pembuat mujizat bagi kami. Kau akan mendatangkan miracle bagi kami, kesembuhan bagi kami. Ketika kami mengucap syukur, ketika kami mengucap syukur kepadamu, pasti
pasti ada pemulihan yang luar biasa daripadamu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Biarlah firman yang Kau taburkan hari ini mengingatkan kami kembali bahwa apapun pergumulan yang kami hadapi, permasalahan ekonomi, permasalahan rumah tangga, kami yakin dan percaya pasti akan Engkau sediakan jalan keluar bagi kami semua orang yang berharap kepadamu. Bapa, berkati para pemirsa Batu TV yang hari ini karena tuntunan Roh Kudus menyaksikan channel kami ini, kami yakin dan percaya mujizat kesembuhan ada bagi mereka yang senantiasa berharap dan percaya kepadamu. Berdoa pula untuk adik-adik generasi muda Kota Malang, dari tingkat TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi, mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjauhkan dari segala macam mara bahaya, Engkau menjauhkan dari segala macam bentuk narkoba. Berkati pula para pemimpin tercinta Kota Malang, dari tingkat RT, RW sampai kepada Wali Kota Malang, Wali Kota Batu, mereka semua ada di dalam pemeliharaan tangan-Mu. Berkati pula para hamba Tuhan, baik hamba Tuhan senior, pastor muda, semuanya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberikan hikmat pewahyuan yang luar biasa. Hamba juga berdoa untuk para pemirsa Batu TV yang hari ini mengalami sakit kanker serviks, yang mengalami tumor payudara, di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengalami jantungnya bocor dan Engkau sudah sembuhkan. Hamba memberikan pengagungan, pengucapan syukur kepadamu ya Bapa, dan kami yakin dan percaya apapun permasalahan pemirsa Batu TV yang sudah disampaikan melalui mesbah doa kami pun yakin dan percaya Engkau sudah mendengar dan mendengar keluh kesah mereka. Terima kasih ya Bapa. Berkati tim manajemen dan tim kameramen Batu TV, kemanapun langkah kakinya Engkau membuatnya menjadi berhasil. Hamba juga berdoa Engkau memberkati tim relasi bisnis kami, baik yang ada di Malang, baik yang ada di luar Kota Malang, ada di Surabaya, semuanya Engkau menilik satu persatu, sehingga ketika berhubungan bisnis dengan kami tidak kekurangan satu apapun. Bahkan Engkau memberkati mereka semua berlipat-lipat kali ganda. Haleluya, amin. Saudara, terus saksikan kami setiap hari Minggu hanya di Batu TV. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ucapkan padamu atas dia yang Kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Terima kasih ucapkan padamu atas dia yang Kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingi-Mu. tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolong-Mu. Kita berdua Menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. kita berdua Menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya.
kasih ku ucapkan padamu atas